Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Rimani dengan NIM 22152401. Saya berasal dari kelas 1A. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar teknik pemrograman. Untuk topiknya, yang pertama kami memilih topik aplikasi manajemen biji kopi. Nah, dengan aplikasi ini kami harapkan bahwa distributor dapat melakukan proses manajemen stok. Untuk fitur-fiturnya, aplikasi ini kami dapat melakukan pertama penambahan biji kopi, yang kedua yaitu proses pengupdatean stoknya, yang ketiga yaitu proses delete dari stok tersebut, yang keempat yaitu dia dapat membaca seluruh data dari database, yang kelima yaitu yang keenam yaitu dapat melakukan pencarian berdasarkan nama biji kopinya. Eh, Selanjutnya untuk test stack yang kami gunakan, untuk backend-nya kami menggunakan framework Java Spring Boot yaitu untuk selanjutnya untuk front-end-nya kami menggunakan Bootstrap. Untuk proses pengkoneksian antara backend dan frontend, kami menggunakan Timelift. Timelift ini dapat melakukan integrasi antara backend dan frontend. Selanjutnya untuk database kami menggunakan MongoDB. Untuk peran anggota tersendiri, saya di sini Muhammad Rama berperan sebagai melakukan proses pengintegrasian antara backend dan frontend. Yang pertama itu ada fitur read data. Nah, read data ini seperti yang kita lihat terdapat sebuah tabel dengan field nama, binge origin, type, dan stock. Kita dapat melihat terdapat Gayo dan Kizuki. Nah, Gayo dan Kizuki ini dibaca dari sebuah database. Kita dapat lihat di MongoDB-nya. Terdapat Gayo dan Kizuki. Nah, untuk bagaimana proses penampilan data ini, pertama-tama dimulai dari sebuah controller. Nah, kita dapat lihat di sini terdapat sebuah controller. Controller ini merupakan sebuah class yang melakukan inheritance terhadap base copy controller. Nah, dengan melakukan inheritance melalui keyword extend ini, class copy controller mewarisi sifat-sifat dari base copy controller. Nah, kita dapat lihat bahwa base copy controller ini merupakan sebuah abstract class. Nah, kenapa dibuat abstract class? Nah, saat kita memiliki controller lain selain copy controller tersebut, kita tidak perlu melakukan penulisan kode sehingga terhindar dari redundansi kode. Nah, dengan pendefinisian abstract class, kita dapat mengimplementasikan get template name dan populate model sesuai dengan controllernya masing-masing. Di sini terdapat 3 buah method. Yang pertama sudah memiliki body dan yang kedua masih abstrak, sehingga kita dapat dengan fleksibel mengoverride method ini yang sudah memiliki body. Nah, kembali kepada controller, dengan controller yang melakukan inheritance ini, seluruh sifat-sifat dari base copy controller tersebut akan terdefinisikan juga di copy controller. Kembali pada proses pembacaan data. Nah, di sini terdapat sebuah method bernama populate model. Nah, populate model ini akan melakukan yang pertama, dia akan mengambil argumen sebuah model. Nah, model ini merupakan template untuk di yang akan ditampilkan di sini, di bagian tabel field datanya. Kita dapat melihat bahwa di sini di dalam method populate model di dalam bodinya terdapat list generic copy. Nah, list ini merupakan salah satu bagian dari Java Collection Framework. Nah, di dalam Java Collection Framework, sebuah list dipilih di sini karena list itu dapat melakukan duplikasi. Salah satu sifatnya itu dapat melakukan duplikasi. Nah, dengan kita menggunakan list yang merupakan bagian dari Java Collection, kita dapat menyimpan seluruh entitas copy dalam satu elemen. Nah, kita dapat melihat juga di sini terdapat tanda kurang dari dan lebih dari. Nah, ini itu merupakan salah satu bentuk dari terminologi generic programming. Nah, dengan generic programming tersebut, kita dapat mendefinisikan list ini untuk menyimpan seluruh entitas copy dalam satu elemen. Selain itu, dengan generic
programming tersebut, kita dapat mendefinisikan list ini untuk entitas yang lain. Nah, kembali kepada prosesnya, yang pertama itu dia akan menginfo copy service dengan metode get all copy. Nah, kita dapat lihat get all copy ini di bagian service. Dia. Nah, ini merupakan get all copy yang berada di dalam copy service. Di sini dia akan mengembalikan sebuah repository dengan metode find all. Kita dapat melihat bahwa di repositorinya. Dia. Nah, ini merupakan repository yang melakukan inheritance juga yang akan mewarisi seluruh sifat-sifat dari Mongo repository. Bahwa Mongo repository ini merupakan sebuah dalam terminologi generic programming dia akan menerima eh, menyimpan seluruh entitas copy dan string. Pendefinisian copy repository sebagai sebuah interface kita dapat mencapai sebuah fleksibilitas dan modularitas untuk mendefinisikan sekumpulan kontrak dalam interface-nya. Yang selanjutnya ini interface ini akan didefinisikan di copy service. Nah, di sini kita dapat melihat. Nah, di sini juga terdapat eh, Java Collection yaitu list dalam terminologi generic programming dia juga merupakan generic type di mana dia akan menyimpan seluruh entitas copy. Nah, setelah di copy repository dia melakukan eh, mengambil seluruh data dari repositorinya, dia akan mengembalikannya kepada controller. Nah, di sini kita terakhir pada di baris sini. Setelah itu dia akan menyimpannya. Model tersebut akan menyimpan dengan argumen data dan data copy. Dia akan memasukkan data collection tersebut ke dalam HTML. Nah, selanjutnya dari populate model di sini dia akan kembali ke sini di get template name untuk melakukan pengembalian return test. Nah, return test ini dia akan mengembalikan terhadap HTML-nya di bagian sini. Nah, lalu keyword THH dia akan mengembalikan eh, akan menampilkan pengembalian dari return test di sini untuk selanjutnya ditampilkan. Nah, data di sini yang dapat di dalam kurung ini berasal dari sini. Nah, untuk edit di sini eh, dia akan digunakan untuk proses update nantinya. Begitulah untuk proses pembacaan data. Selanjutnya yaitu saya akan menemukan fitur add new beans. Nah, dia akan melakukan proses create data. Nah, di sini terdapat tombol add new beans. Lalu user akan ditampilkan sebuah form. Beans name ini kita coba isikan robusta dark dengan stepnya 3, lalu beans origin Jawa. Klik kan. Nah, kita dapat melihat bahwa robusta Jawa dengan tipe dark stok 3 kg. Nah, untuk mengeceknya kita dapat mengecek di bagian MongoDB-nya. Nah, ini dia yang robusta yang terbaru kita temukan tadi. Nah, untuk prosesnya, pertama-tama dia akan menuju HTML. Kita dapat melihat terdapat form untuk melakukan proses penambahan data dengan ID add copy model dengan method post. Nah, kenapa method post? Dengan lalu method post ini kita dapat dalam konteks RESTful API, dia akan mengirimkan entitas baru tersebut ke dalam server. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dalam setiap business name dia harus sesuai dengan nama dari model. Di sini dengan untuk business name dia harus sesuai dengan copy name. Nah, di bagian model. Nah, ini dia. Di mana copy name ini harus sesuai dengan nama modelnya.
Selanjutnya di sini juga setelah user itu juga user akan memilih source type, di mana dia juga harus sesuai eh, dengan name dari copy kategori. Selanjutnya untuk stock, di mana dia akan mengambil model untuk copy amount di sini. Selanjutnya itu untuk business origin, dia akan mengambil model address. Nah, setelah melalui HTML tersebut, dia akan menuju ke controller. Nah, di controller ini terdapat sebuah method add copy. Nah, add copy ini akan mengambil argumen copy yang merupakan sebuah model. Nah, dia tuh akan menginvoke copy service dengan method add copy. Kita dapat melihat add copy di bagian service. Nah, di sini kita dapat melihat add copy tersebut, di mana dia akan menginvoke copy repository. Kita dapat melihat di copy repository. Nah, di service ini dia akan dengan method insert dia akan melakukan penambahan data pada repository di MongoDB. Nah, kita dapat lihat insert ini merupakan bagian dari repository. Nah, ini dia. Di mana dia copy repo ini melakukan extend kepada Mongo repository yang merupakan sebuah terminologi inheritance. Nah, kita dapat lihat bahwa dia tuh melakukan proses penambahan data. Nah, dia tuh akan melakukan proses insert di sini. Nah, karena sudah melakukan extend, maka seluruh interface copy report ini akan mewariskan sifat-sifat Mongo repository yang berasal dari sini. Nah, setelah itu, end copy ini akan menambahkan data di repositorinya. Nah, yang akan kita lihat di sini. Nah, Robusta ini sudah melalui proses dari controller menuju service lalu menuju repository. Selanjutnya saya akan mendemokan fitur update. Nah, di sini dia update. Nah, saat kita menekan tombol cancel ini, dia akan menampilkan edit biji kopi. Nah, di sini kita dapat mengubah namanya dari Gayo, cuma Gayo, Gayo baru. Kita update menjadi berapa? Mungkin kita ubah menjadi 10. Aceh. Nah, ini dia data yang kita baru update tersebut. Nah, untuk proses update-nya, kita dapat melihat di bagian HTML-nya. Nah, dia tuh akan melakukan edit model copy, di mana dia akan mengupdate biji copy yang kita sudah update di bagian form itu. Selanjutnya dia melalui metode post, dia akan mengirimkan entitas yang kita update tersebut. Sama seperti di update, dia juga setiap field dari tabel tersebut harus sesuai dengan di bagian modelnya. Di sini kita bisa melihat bahwa copy name itu harus sesuai dengan copy name di bagian sini. Sama dengan update copy, di sini kita bisa melihat bahwa selanjutnya dari HTML tersebut dia akan beralih kepada controller. Nah, di controller ini terdapat update copy. Nah, update copy ini akan mengambil argumen copy yang merupakan model. Nah, di sini di dalam update copy tersebut dia akan menginvoke copy service dengan method update copy. Kita bisa melihat di bagian service. Nah, ini dia. Di dalam update copy ini kita bisa melihat bahwa dia akan menginvoke sebuah model, lalu dia akan memanggil repositorinya. Copy repository dengan method find by ID, di mana dia akan mengambil ID dari kopinya, lalu dia akan jika tidak ada
tidak ditemukan dalam repositori MongoDB-nya, dia akan dia akan melempar sebuah exception, runtime exception di mana dia tuh merupakan terminologi dalam defensive programming di mana runtime exception ini akan terjadi saat kita tuh berusaha mengupdate sebuah copy yang tidak ada di dalam repositorinya. Nah, kita bisa melihat setelah copy tersebut ditemukan, dia akan melakukan pengupdatean yang kita update melalui form tersebut. Di sini kita dapat melihat save copy di mana di sini dengan bahwa baris ini akan dieksekusi jika copy tersebut ditemukan di dalam repositorinya melalui find by ID. Di sini save copy akan set mulai dari nama, kategori, dan jumlahnya. Kita bisa melihat, lalu dia tuh akan hasil dari set di sini di bagian repositorinya. Kita bisa lihat di repositori di MongoDB-nya bahwa ACI tersebut sudah terupdate. Ini dia. Kita dapat lihat bahwa Gayo baru yang berubah menjadi yang sebelumnya dari Gayo. Setelah itu di bagian service ini setelah menyimpan di MongoDB-nya, dia akan ditampilkan kembali nah, di sini. Dia akan service controller tersebut akan mengambilkan ke HTML-nya. Kita bisa lihat di sini dia akan menampilkan kembali melalui THX yang sudah saya bahas sebelumnya. Selanjutnya yaitu untuk fitur delete. Nah, untuk fitur delete ini pertama pengguna akan menekan tombol delete di sini. Lalu dia akan hapus. Nah, kita dapat mengecek di bagian Mongo repository. Hanya terdapat 3. Nah, setelah itu pertama-tama prosesnya akan dimulai dari bagian controller. Kita dapat melihat terdapat sebuah metode bernama delete copy yang menerima argumen ID, sebuah ID. Nah, di dalam delete copy ini dia akan menginput sebuah copy service dengan metode delete copy. Nah, delete copy ini kemudian akan menginvoke copy repository dengan metode delete by ID. Coba lihat by ID. Delete by ID. Ini dia. Nah, setelah dari service, dia akan kembali ke controller dan melakukan pengembalian ke HTML-nya. Selanjutnya yaitu fitur search. Nah, fitur search ini kita akan mencari berdasarkan nama kopinya. Cuma mencari Gayo. Nah, ini dia. Gayo itu ada. Untuk prosesnya pertama di bagian HTML dia akan terdapat sebuah function JavaScript untuk mencarinya. Lalu terdapat kembali ke controller terdapat sebuah metode bernama search copy dengan argumen nama dan model. Di sini didefinisikan sebuah objek list generic dengan menyimpan seluruh entitas copy. Dia akan menginvoke copy service dengan metode get copy by name. Lalu selanjutnya dia akan menambah atribut sesuai dengan argumennya. Lalu dia akan dikembalikan ke HTML-nya. Sekian untuk presentasi tugas besar teknik programan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.